Penandaan labeling dan komunikasi bahaya HAC. Outline, prinsip dasar komunikasi bahaya dan labeling, ATEX dan labeling untuk atmosfer meledak gas atau debu. Contoh nameplate dan praktik membaca kode. Desain label dan penempatan, program labeling dan prosedur. Tujuan, peserta memahami prinsip penandaan dan komunikasi bahaya yang efektif di tempat kerja. Peserta mampu membaca atau menafsirkan label peralatan termasuk kode ATEX dan menentukan label yang tepat untuk area atau alat. Peserta dapat menyusun program labeling di fasilitas, template label, prosedur, dan catatan verifikasi serta rujukan sertifikasi. Prinsip dasar komunikasi bahaya dan labeling. Komunikasi bahaya adalah komponen inti dalam sistem manajemen keselamatan kerja. Tanpa komunikasi yang jelas, pekerja tidak mampu mengenali ancaman yang ada di sekitarnya. Label dan tanda bahaya menjadi alat sederhana namun sangat penting untuk menyampaikan pesan cepat. Pekerja seringkali hanya punya beberapa detik untuk memahami informasi, sehingga label harus dirancang efektif. Mengapa komunikasi bahaya penting? Banyak kecelakaan terjadi karena pekerja tidak mengetahui adanya bahaya di area kerja. Label membantu menyampaikan informasi singkat tanpa harus membaca dokumen panjang. Dengan komunikasi bahaya yang baik, respon darurat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, label juga meningkatkan kesadaran pekerja terhadap potensi risiko sehari-hari. Elemen dasar label efektif. Label harus memiliki elemen inti berupa simbol standar, kata peringatan, dan deskripsi bahaya. Selain itu, label sebaiknya juga mencantumkan langkah pencegahan singkat yang harus diikuti pekerja. Informasi kontak darurat juga bisa ditambahkan bila diperlukan. Dengan kombinasi elemen ini, label dapat berfungsi sebagai panduan instan bagi siapa saja yang melihatnya. Contoh label buruk dan baik. Label yang pudar, rusak, atau hilang dapat membingungkan pekerja dan menimbulkan risiko serius. Sebaliknya, label yang jelas, kontras, dan mudah dibaca mampu menyampaikan pesan dengan cepat. Warna dan ukuran huruf juga sangat berpengaruh terhadap keterbacaan label. Perbedaan kecil dalam kualitas label dapat menentukan keselamatan pekerja di lapangan. Struktur kode ATEX. Kode ATEX biasanya diawali dengan simbol X, diikuti kelompok, kategori, jenis proteksi, dan kelas suhu. Contoh, XDB2BT4GB. Setiap bagian kode memiliki arti yang spesifik terkait perlindungan terhadap risiko ledakan. Kesalahan memahami satu bagian saja dapat menyebabkan pemasangan alat yang tidak sesuai. Zona gas dan debu berbahaya, zona 0, 1, dan 2 digunakan untuk mengklasifikasikan bahaya gas dengan tingkat risiko berbeda. Zona 20, 21, dan 22 digunakan untuk area dengan potensi debu eksplosif. Pemasangan peralatan harus sesuai dengan klasifikasi zona ini agar aman. Tanpa penandaan zona yang jelas, pekerja bisa salah memilih peralatan. Jenis proteksi pada ATEX, XD berarti flameproof enclosure yang tahan ledakan dari dalam, XC berarti increased safety dengan perlindungan tambahan pada desain, XI berarti intrinsic safety yang membatasi energi listrik agar tidak memicu percikan. Setiap metode proteksi dirancang untuk kondisi dan aplikasi yang berbeda. Contoh label ATEX nyata, motor dengan label XDB2BT4GB menunjukkan bahwa motor tersebut tahan ledakan. Untuk grup gas 2B, dengan suhu maksimum 135 derajat Celcius, dan dapat dipakai di zona 1. Informasi ini sangat penting sebelum alat dipasang. Label ATEX bukan sekadar formalitas, tetapi panduan keselamatan teknis yang harus diikuti. Membaca label dengan benar membantu mencegah insiden besar. ATEX sebagai komunikasi bahaya.
Kode ATEX berfungsi sebagai bahasa komunikasi antara pabrikan, teknisi, dan pekerja. Dengan satu kode, semua pihak bisa memahami tingkat perlindungan yang dimiliki alat. Kesalahan interpretasi dapat menimbulkan risiko ledakan. Karena itu, pelatihan membaca kode ATEX sangat penting. Labeling di HAC, X marking pada peralatan listrik, digunakan untuk menunjukkan tingkat proteksi terhadap ledakan. Wajib ada pada peralatan di hazardous area zona 0, 1, 2, 20, 21, 22. Format label biasanya mencakup jenis proteksi XD, XC, XI, dan lain-lain, kelompok gas atau debu 2, 2B, 2C, 3, 3B, 3C, kelas temperatur T1 sampai TA6, level proteksi GA atau GBGC atau DA atau DBDC, contoh, XD2BT 4GB. Jenis proteksi X, Explosion Protection Techniques, XD Flameproof Enclosure, rangkaian ditempatkan dalam enclosure tahan api. Jika terjadi ledakan internal, nyala api tidak keluar. XC Encased Safety, peralatan didesain dengan pencegahan percikan, suhu tinggi, atau kegagalan komponen. XC Intrinsically Safe, rangkaian listrik dibatasi energi arus dan tegangan rendah sehingga tidak bisa menyalakan atmosfer berbahaya. XP Pressurization Purging, bagian dalam peralatan diberi tekanan udara atau inert gas untuk mencegah masuknya gas berbahaya. XM Encapsulation, komponen listrik dilapisi resin atau epaksi sehingga tidak ada kontak dengan atmosfer luar. XK Powder Filling, bagian listrik ditutup dengan pasir atau serbuk kuarsa sehingga percikan tidak keluar. XO Oil Immersion, komponen terendam dalam minyak isolasi mencegah kontak dengan gas mudah terbakar. XN Non-Sparking untuk zona 2. Dirancang agar tidak menghasilkan percikan di kondisi normal, sekarang banyak digantikan konsep EPLGC, XT Protection by Enclosure Dust, khusus area debu explosive enclosure mencegah masuknya debu. XOP Optical Radiation, untuk sistem serat optik batasi energi cahaya agar tidak memicu ledakan. Cara membaca label X, contoh label, XD2B T4GB. X. Explosion Protection Equipment. D. Flameproof Enclosure Metode proteksi. 2B. Kelompok gas contoh, etilena, lebih berbahaya dari 2, tapi di bawah 2C. T4. Temperatur maksimum permukaan kurang dari atau sama dengan 135 derajat Celcius. GD. Equipment Protection Level, PL untuk zona 1 bahaya tinggi. Interpretasi lengkap. Peralatan ini memiliki proteksi flameproof, aman digunakan di area dengan gas kelompok 2B, tidak akan menghasilkan suhu permukaan di atas 135 derajat Celcius, dan cocok dipasang di zona 1 dan 2. Perhatikan gambar berikut. Penjelasan. Pelat nama ini menunjukkan referensi badan ternotifikasi untuk sertifikasi tersebut adalah 0575, grup peralatan adalah kedua di mana saja selain pertambangan, kategori peralatan adalah 1 hanya gas atau 2 dan lingkungannya adalah G dan DC di mana DC setara dengan penggunaan zona ke-22. Contoh D menunjukkan jenis perlindungan tahan api. 2C adalah grup gas, T6 adalah kelas suhu, dan GB adalah tingkat perlindungan peralatan. XT menunjukkan penutup kedap debu. 3C adalah jenis debu. Kelas suhu adalah 85 derajat Celcius dan tingkat perlindungan peralatan DD untuk zona ke-21. Tambahan kode dalam X marking. Selain metode proteksi, label juga bisa mencantumkan gas grup 1, 2, 2B, 2C tingkat keparahan gas, temperature class, T1 sampai TA6 max, suhu permukaan, equipment protection level PL, GA atau GBGC gas, DA atau DBDC debu.
Perhatikan gambar berikut. Desain label efektif, bahan label dan penempatan label. Prinsip desain label efektif menekankan pada keterbacaan dan kejelasan informasi, sehingga label harus dibuat kontras dengan latar belakang, memiliki ukuran huruf minimal sesuai jarak baca standar misalnya 5 mm untuk jarak 1 meter, serta menggunakan simbol standar agar informasi cepat dipahami. Selain itu, bahan label harus dipilih dengan mempertimbangkan ketahanan terhadap paparan sinar matahari, bahan kimia, panas, maupun kelembapan. Plat aluminium, akrilik, atau stiker industri berlaminasi pelindung dapat menjadi pilihan agar informasi tidak cepat rusak. Penempatan label juga berperan penting, yaitu harus berada di lokasi dengan visibilitas tinggi dan terhindar dari debu, oli, atau komponen yang menutupi. Karena pemasangan yang salah akan membuat label sulit terbaca saat informasi bahaya sangat dibutuhkan. Program labeling dan prosedur. Langkah program labeling dimulai dengan identifikasi aset dan bahaya terkait, kemudian menentukan jenis label yang sesuai standar internasional serta memasangnya sesuai prosedur resmi, diikuti verifikasi dan pencatatan dalam law inspeksi. Labeling harus diintegrasikan ke dalam sistem manajemen IHS perusahaan melalui sosialisasi prosedur kepada seluruh level pekerja dan inspeksi berkala untuk memastikan efektivitas serta keberlanjutannya. Selain itu, label wajib diperiksa secara rutin dan diaudit agar tetap terbaca, tidak rusak, dan sesuai zonasi. Dengan hasil audit dijadikan dasar tindakan perbaikan serta mendukung sertifikasi keselamatan. Tanggung jawab juga perlu dibagi jelas, di mana engineer memastikan spesifikasi teknis, safety officer memverifikasi kepatuhan standar, dan operator melaporkan label yang hilang atau rusak, sehingga program labeling dapat berjalan konsisten dan efektif.